Pada banyak negara, COVID-19 sudah mulai bisa dikendalikan tak terkecuali di Indonesia. Terlebih bertambah banyaknya masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Tapi hal ini nggak bikin para peneliti terus jadi leyeh-leyeh. Buktinya aja nih, sudah muncul obat antivirus oral baru yaitu Molnupiravir yang katanya menunjukkan hasil dan potensi menjanjikan untuk tata laksana COVID-19. Jadi penasaran gimana ya efektivitas obat ini berdasarkan uji klinis? Kalau dokter sendiri gimana dok? Udah pernah dengar belum soal Molnupiravir ini? Well, untuk tahu lebih lanjut, kita simak yuk ulasan Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dr. Chiho dari Alomedica. Sebelum kita bahas lebih dalam data-data klinis yang tersedia saat ini, ada baiknya kita tahu dulu apa itu Molnupiravir ya dok ya. So, Molnupiravir adalah salah satu jenis antivirus oral yang sebenarnya dikembangkan untuk influenza, tapi ternyata justru disinyalir memiliki aktivitas potensial untuk menghentikan replikasi dari COVID-19. Wow, menarik ya dok? Nah, terkait hal ini, pada bulan Oktober 2021, Merck dan Ridgeback melakukan press release mengenai keunggulan Molnupiravir sebagai terapi COVID-19. Berdasarkan press release tersebut, ada beberapa hal menarik nih dok, yang diungkapkan oleh Merck seperti: pertama, berdasarkan penelitian fase 3, Molnupiravir menurunkan risiko rawat inap dan kematian pada pasien rawat jalan dengan COVID-19 sedang berat. Kedua, rekrutmen studi dan hasil yang diberikan sangat baik, sehingga penelitian diberhentikan lebih cepat. Tapi ya sampai saat ini Merck masih berusaha untuk mendapatkan emergency use authorization di Amerika Serikat as soon as possible. Makanya perlu dicermati nih dok, kalau data yang dipaparkan sebenarnya belum dipublikasikan. Jadi kita masih nunggu jurnalnya nih. Dan kalau udah ada, so pasti Alomedica akan memberikan informasi ini secepatnya untuk dokter. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca informasi seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia, lengkap dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus, dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi, download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store ya dokter. Oke, buat sekarang kita lanjut dulu ya. Selain press release yang dikeluarkan oleh Merck, kira-kira apalagi nih alasan lain Molnupiravir dibilang menjanjikan? Kalau saat ini kan dok, obat yang sudah di-approve oleh FDA untuk terapi COVID-19 itu ada Remdesivir dan Favipiravir. Nah, kesamaannya, kedua obat ini menarget RNA-dependent RNA polymerase atau RDRP yang memang kerjanya untuk replikasi virus. Anggapannya, kalau RDRP ini ditekan, replikasi virus SARS-CoV-2 tidak terjadi. Permasalahannya, bentuk sediaan injeksi Remdesivir tuh sulit diberikan untuk pasien rawat jalan. Sedangkan Favipiravir meski berbentuk oral, tapi memiliki profil farmakokinetik yang dinilai lemah. Makanya Molnupiravir ini dinilai memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik. Udah gitu, dengan bentuk sediaan oral yang gampang buat diberikan untuk pasien rawat jalan. Saat ini, hasil studi klinis fase 1 sudah diterbitkan dan dipublikasikan di jurnal Antimicrobial Agents and Chemotherapy pada April 2021 yang lalu. Studi klinis randomized, double-blinded, dan placebo-control yang dilakukan oleh Painter dan kawan-kawan ini melibatkan individu usia 19-60 tahun dengan body mass index 24,4 sampai 25,4 kg per meter persegi. Nah, berdasarkan penelitian ini,
Molnupiravir aman dikonsumsi dengan rentang dosis 50 sampai 1600 mg. Dosis efektif untuk SARS-CoV-2 pada manusia dilaporkan 200 sampai 800 mg. Selama penelitian, terdapat subjek yang mengeluhkan nyeri kepala. Tapi selain itu, molnupiravir tidak menunjukkan adanya efek samping berbahaya yang menyebabkan perubahan EKG maupun parameter hematologi. By the way, dokter udah subscribe channel YouTube Alomedica belum nih? Kalau belum, subscribe dong. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar dokter bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kedokteran terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya dokter. Jadi, gimana fase 3 dari penelitian ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, fase ketiga hingga kini belum dipublikasikan. Akan tetapi, berdasarkan press release dari Merck, pada data interim dari 775 pasien, didapatkan molnupiravir menurunkan risiko rawat inap dan kematian hingga 50%. Dikatakan pula, efek samping yang ditimbulkan molnupiravir serupa dengan placebo. Wah, kalau dilihat dari data ini sih, memang molnupiravir sangat menjanjikan ya dok. Well, soal kenyataannya gimana? Kita tunggu hasil publikasi fase 3 ini dulu kali ya. Makanya stay tune terus di Alomedica, biar dokter bisa dapat informasi terdepan mengenai penelitian terbaru COVID-19 maupun topik-topik kedokteran lainnya. Oke, sekian dulu informasi tentang molnupiravir kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.